teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kita ketemu dalam sesi forward bersama Era Jaya. Hari ini kita belajar soal main podcast jadi cuan. Ini dua hal yang pasti menarik buat teman-teman, podcast dan cuan. Nomor 2 pasti lebih menarik daripada nomor 1 ya. Tapi anyway, tapi intinya bahwa hari ini kita akan belajar dan kebetulan hari ini kita beruntung banget kita kedatangan tamu dari pelakunya langsung, Mas Pradipta Nugrahanto, yang sebetulnya dia juga punya background jurnalis juga, dan sekarang dia fokus di podcast, atau dia lebih suka menggunakan bahasa Indonesianya yaitu siniar. Oke. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih juga atas kepada teman-teman Forward yang sudah menyelenggarakan sesi ini, dan juga untuk Era Jaya yang sama-sama untuk kolaborasi untuk menghadirkan sesi yang bermanfaat ini bagi teman-teman jurnalis. Ya, karena baik lagi mengutip dari Ketua Forward Dadang Aradian ya, tujuan dibentuknya Forum Wartawan Teknologi adalah memberi impact positif baik ke dalam dan juga keluar. Ini ngutip dari caption Instagramnya. Mohon maaf, Cak Dan. Oke, tapi saya yakin teman-teman pasti sudah nggak sabar sih langsung, namanya media kan pasti piramida terbalik kan. Yang penting ya utama dulu nih cuannya. Tapi sebelumnya aku pengen kita menyamakan persepsi dulu soal siniar di Indonesia sih. Aku pengen tahu sebetulnya Mas Pradipta, kondisi siniar di Indonesia itu seperti apa? Jadi biar teman-teman bisa punya pemahaman yang sama. Oke. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih juga ya buat Forward, buat Era Jaya yang sudah membuat sesi hari ini. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik ya buat kita sama-sama mengeksplor tentang podcast atau siniar gitu. Dan mohon maaf juga kalau suara hari ini tidak maksimal ya. Ini baik saya maupun Mas Didit lagi dilanda influenza panjang kayaknya nih. Oke, jadi ya kalau agak serak-serak gimana gitu ya sudah lah ya. Atau agak bindang-bindang gimana ya begitulah memang. Oke, kita balik lagi soal tadi pertanyaan Mas Didit ya. Ini juga kalau ada yang mau bertanya dari awal silakan gitu, nanti bakal coba dijawab juga di sesi Q&A atau mungkin sambil kita jawab aja biar lebih santai ya, sesuai nama acaranya dia main podcast jadi cuan gitu. Main-main aja kita hari ini, tapi yang penting jadi cuan. Nggak penting juga sebenarnya, syukur-syukur jadi cuan gitu ya. Nah, suaranya justru seksi, terbaik. Aduh, Cak Dan bisa ya. Oke, kita mulai dari tadi ya, Mas Didit nanya bagaimana sih lanskap podcast di Indonesia? Jawabannya adalah kalau kita ngomongin, ini juga pertanyaan yang sering kali saya lempar kalau lagi ada sesi pelatihan podcast secara offline ataupun daring gitu ya. Jawabannya adalah yang pertama, apakah kalian ini para pendengar podcast gitu? Saya selalu mulai pertanyaan dengan kayak gitu. Jadi sebelum kita tahu lebih lanjut lanskapnya, soalnya banyak yang bilang saya dengar podcast tapi saya dengar nontonnya di YouTube. Jadi gimana dengarnya tapi dengar tapi nonton gitu kan? Ini sebuah kelucuan. Walaupun di beberapa waktu lalu juga jelas gitu Spotify itu merilis namanya video podcast atau podcast gitu. Jadi ada podcast dengan P, ada podcast dengan V. Itu kayak orang Sunda ya, Kang Didit ya. Jadi gitu. Tapi gini, kita lebih ya namanya media ya. Kebetulan saya juga ya nggak selama Mas Didit atau teman-teman di sini, tapi ya punya pengalaman di media juga. Dan kalau ngomongin lanskapnya, kita mulai dari platformnya dulu kali ya. Kalau ngomongin platform sekarang ada apa aja sih di Indonesia yang paling banyak digunakan? Ini dari riset para platformnya sendiri ya, dan juga teman-teman di komunitas itu mengatakan mereka dengar podcast itu dari mana ya, dari Spotify pasti nomor satu itu. Terus yang lain ada Noise pasti kalau ngomongin lokal ya. Terus yang internasional lagi ya pasti Apple Podcast gitu. Terus banyak pemain-pemain baru yang berdatangan gitu. Ada yang upcoming ini katanya mereka akan rilis di bulan Agustus atau September, pokoknya tahun-tahun ini lah ya.
Ada namanya itu Pogo FM. Nah, Pogo FM ini sebuah aplikasi dari ya negeri tirai bambu juga ya, dari negara Tiongkok, tapi mereka ekspansi ke beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, bedanya selain podcast, si Pogo FM ini fokusnya di audiobook. Dan ya, begitulah mungkin itu yang jadi pembeda konten audio lain ya. Kalau Noise mungkin teman-teman udah tahu, X Group Mahaka. Kenapa dibilang X? Karena sekarang udah berdiri sendiri gitu. Tidak, walaupun masih ada kepemilikan saham Mahaka, di situ meskipun tidak besar ya, gitu. Oke, yang lain itu ada Inspigo platform, close platform. Ya tanpa gimana-gimana, saya dulu sempat bekerja di situ juga. Fokus mereka mungkin lebih ke konten-konten edukasi ya gitu. Nah kalau yang lain lagi apa ya, Jux dulu sempat ada podcastnya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak seaktif itu. Yang masih jalan justru dari MNC. MNC punya 2 platform, yang aktif itu RCTI Plus, dan yang sempat diperkenalkan tahun 2020 itu ada namanya Klaklik. Klik tapi seiring berjalannya waktu dari perkenalan tahun 2020 kok sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi gitu. Nah, terus ada yang akan masuk lagi namanya sebuah platform dari Filipina atau dari mana gitu. Agak lupa ya itu namanya. Namanya Fast Story. Fast Story ini mengajak orang untuk nanti mungkin teman-teman bisa googling aja ya. First Story, FIRSTORY. Dia ada versi gratis dan berbayar ya, sama ya kayak berbagai platform lain. Cuman di sini yang dikedepankan adalah ngajak orang untuk ini kemarin kalau dari penjelasan singkatnya ini agak-agak misteri ya, agak apakah membayar untuk mendengarkan atau ngasih saweran kayak saweria gitu buat dengerin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau ngomongin platform. Pengguna terbanyak masih di Spotify, baik di kreator maupun di pendengar. Nah, selain itu ya sisa-sisanya membuat podcast di platform yang mungkin tidak bisa disebut sebagai platform podcast gitu ya. Di YouTube ada gitu, di TikTok ada gitu. Apakah itu podcast? Mungkin nanti kita bisa bahas juga sih gitu. Nah, kita lanjut lagi ke gimana sih lanskap penggunanya. Ini kalau data dari Spotify tahun 2021 dan 2022 juga kalau informasi dari Spotify, tapi kalau dikutip kayaknya perlu validasi lagi. Kali ini bocoran dari orang internal gitu yang sering disampaikan ke kreator, karena kebetulan saya juga memanajeri podcast yang eksklusif di Spotify, Luigi.IC, dan di Noise ada Detektif Aldo, jadi ya sedikit banyak ada informasi yang mantul langsung dari platformnya gitu. Nah, kalau dari Spotify sendiri, Indonesia itu sekarang kalau tahun 2021 kan top 5 ya. Ini masih top 5, cuman range-nya katanya naik. Naik ya nggak mengherankan ya, sepanjang pandemi itu banyak banget orang yang mendadak bikin podcast. Cuman kabar kurang menggembirakannya juga di 2022 ini, orang yang tadinya intens bikin podcast di 2021 sudah mulai berkurang gitu. Ada penurunan tapi belum sampai seperti ke titik yang mengkhawatirkan gitu. Podcast-podcast baru masih bermunculan. Memang jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh, dan mungkin itu juga yang bikin jadi industri masih ragu-ragu nih sama ya kalau misalnya teman-teman kok podcast nggak ada duitnya, kenapa belum ada sistem ads-nya seperti YouTube gitu yang langsung bisa ada AdSense-nya. Nah, hal-hal semacam ini kayaknya yang bikin platformnya maju mundur. Brand juga masih water testing kalaupun sudah mulai mensupport gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi pendengar juga sama gitu. Kita top 5 bahkan 11-12 sama India gitu positioningnya. Kurang lebih seperti itu Mas Didiat. Oke, terima kasih Mas Dik. Ah, Untuk sekedar meringkas saja, jadi
penjelasan Mas Dita barusan itu sebenarnya memberi kepastian pada teman-teman semua yang mungkin penasaran masuk podcast. Jadi salah satu unek-unek biasanya kan kalau aku bikin podcast nanti kupasang di mana ya. Nah, penjelasan Mas Dita barusan harusnya sudah menjawab itu semua. Platform ada banyak. Kita ada Spotify, ada Noise, ada Apple Podcast, ada Inspigo, ada RCTI Plus, ada First Story. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika membuat podcast, platformnya banyak. Dan sekarang kita juga melihat dari Spotify, kita termasuk negara yang dengan jumlah pendengar yang cukup banyak. Meskipun tadi Mas Dipta juga bilang, ketika kita masuk ke ads atau kerja sama brand, mungkin masih ada tarik ulur ya. Mereka masih menunggu success story sebetulnya dari kisah-kisah podcast ini. Betul. Nah, oke, terima kasih Mas Dita atas penjelasannya. Nah, harapan kita sudah punya pemahaman yang sama ya tentang podcast di Indonesia ya. Jadi ya sekarang kita langsung masuk aja sih ke tema utama dari sesi ini, yakni ini pertanyaan udah mulai banyak tapi Mas Didit. Iya, ya makanya. Pertanyaan udah mulai banyak nih. Makanya kita biarkan Mas Dita jelasin dulu sih, biar Oke. Nanti semakin kewalahan biasanya. Gila nih media emang ya, nanya kenceng banget. Mbak Sari request lagu. Mbak Sari mau request apa Mbak Sari? Request lagu ya. Anyway, ini ngomong soal lagu nih. Jadi ingat ya mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bertanya-tanya, bisa nggak sih kita muterin lagu di podcast kita? Jawabannya adalah bisa, Mas Didit. Gitu. Jawabannya udah bisa, tapi hanya di Spotify. Di Spotify, platform lain belum ada yang punya fitur itu. Karena Spotify punya fitur yang namanya Music and Talk. Gitu. Nah, jadi selama lagunya ada di katalognya Spotify itu bisa banget. Bisa diputerin dan tidak jadi copyright. Masih copyright. Oh, jadi kita hanya menggunakan library di Spotify terus. Library di Spotify itu aman. Gitu. Nah, itu buat teman-teman yang suka mungkin konsepnya menggabungkan ngobrol dengan musik, ini bisa jadi peluang juga sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, kita mau langsung menjawab dulu atau penjelasan dulu nih? Langsung soal cuan nih. Gimana nih? Gimana dari moderator aja? Dari moderator mungkin arahannya gimana nih? Nah, kita langsung ke tema dulu aja Mas Dita. Tema dulu aja, boleh. Siap. Harapannya bisa menjawab sebagian dari pertanyaan ini. Oke, silakan. Ya sudah, kalau gitu ngomongin soal, ya ini hal yang sering sering ditanya-tanya sama teman-teman ya cuman yang ada di sini sebenarnya gitu ya. Tapi semua orang, semua calon kreator ataupun kreator bahkan gitu ya, yang tadinya sudah punya konten atau bahkan baru mau bikin konten gitu. Nah, mereka tuh sering tanya, gimana sih caranya kita bisa dapat cuan dari podcast gitu. Bentar ya, minum dulu bentar. Oke. Yang pertama nih kita coba sambil share screen. Nah ini Bapak Didit juga minum jadinya ya. Lagi-lagi mohon maaf nih kita lagi sama penderita flu ya. Sama penderita flu ya, mohon maaf ya, kita bersahabat dengan wedang jahe dan air putih gitu jadi sekarang. Oke, ini materinya aku share cepat aja, bukan seperti webinar umumnya gitu ya. Udah kelihatan ya? Ada ya Mas Didit ya? Ada ya? Ada dong? Ada ya? Aman Mas Didit? Terlihat kok, terlihat. Ada ya, aman. Ya. Siap. Ini background saya sedikit, tadi seperti Mas Didit cerita, saya sempat ada di beberapa media, mungkin kita juga sempat beberapa kali ketemu di liputan, sampai sekarang. Kalau ngomongin podcast itu saya mulai dari kapan? Dari 2015, nanti bakal dibahas kenapa 2015 gitu dan bagaimana perjalanan dari 2015 sampai tahun ini yang ternyata mengantarkan saya sampai ya udah gitu. Ternyata jalan inilah yang ngasih ya ibaratnya dapur ngepulnya dari sini ternyata gitu ya. Perjalanan dimulai dari, sebenarnya saya mirip sama teman-teman, mayoritas teman-teman di sini kayaknya jurnalis tulis ya, seperti juga Mas Didit dulu, saya juga jurnalis tulis untuk berbagai media, dari mulai ya perjalanan dari reporter sampai dapat kesempatan untuk jadi pemret gitu. Ini sebenarnya standar aja bagaimana cara nyari referensinya gitu ya. Referensi ya di sini
macam-macam. Saya melakukan karena dari dulu ketertarikan sama audio udah ada. Jadi ketika mencari referensi ya saya justru nggak dari konten audio doang, ya standar ini sebenarnya dari musik, dari film, game dan lain-lain gitu. Terus ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu. Nah kalau apa yang dilakukan dari dulu sampai sekarang sebenarnya poin 1, 2, 3, 4 ini, cari referensi, ngerencanain, latihan, dan ulangi. Gitu. Itu berlaku untuk podcasting dan voiceover. Karena itu dua hal yang ya beririsan ya dengan yang dilakukan saya sekarang. Gitu. Nah kita lanjut lagi nih, gimana caranya kita, atau saya sebenarnya ya, saya lebih ke saya prosesnya itu mulai dari mana. Jadi kalau ngomongin podcast ya konten audio yang direkam. Jadi harus dipahami itu konten direkam dan didistribusikan ke internet. Gampangnya gitu. Nah ngomong-ngomong soal merekam suara itu, saya mulainya dari gara-gara Eyang Kakung alias kakek saya suka bawa tape recorder gitu. Nah tape recorder itu dia minta cucu-cucunya untuk cerita gitu, storytelling lah kalau orang zaman sekarang bilang gitu ya. Nah dari situ saya jadi punya ketertarikan sama yang namanya mikrofon sama alat rekam gitu kan. Ada teman-teman yang mungkin punya ketertarikan kayak wah kamera kayaknya ada buat gua gitu kan atau ada buat saya. Nah ini sama kayaknya mikrofon dan recorder itu hadir buat saya gitu. Atau ya saya memilih itu dari banyak mainan yang ada di dunia gitu ya mungkin. Nah sampai ini screen capan dari podcast pertama yang dirilis di tahun 2015 untuk media saya terdahulu. Dia namanya Tech Indonesia Talk Show dulu, namanya nggak kreatif banget gitu ya. Karena dulu sebenarnya bukan karena talk show artinya obrolan atau gimana gitu. Kita dulu ada fitur namanya talk dan saya berpikir gimana supaya talk ini lebih terindeks lagi gitu. Nah, jadinya kita sepakat untuk bikin namanya talk show aja gitu. Gitu. Nah, dari situ masih sepi banget pemainnya gitu ya. Nggak ada media kayaknya sedikit banget yang terpikir untuk membuat podcast di tahun 2015 dan mungkin bisa dibilang ya karena itulah spotlight-nya juga jadi ada tipis-tipis gitu. Beda mungkin ketika semua media main gitu ya atau orang yang punya power main gitu, yang punya followers lumayan atau bahkan gede udah mulai main di tahun itu ya mungkin spotlight ke saya bakal lebih susah. Nah itu juga yang mungkin bisa jadi patokan buat teman-teman nanti kalau mau mulai sesuatu gitu ya. Mungkin sampai sekarang pun rasanya bukan yang udah keruh-keruh banget gitu ya. Meskipun industrinya berkali-kali dibilang udah ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, tapi ya saya bilang masih belum segede itu gelombangnya. Jadi tenang aja, aman gitu. Terus ini proses yang saya lakukan berikutnya ya mengupayakan yang ada tanpa mengada-ada. Jadi saya waktu itu tuh dapat challenge dari bos regional bahkan waktu itu. Untuk bikin ini para pemret harus waktu itu kan Tech Indonesia ada di Indonesia, Singapura, terus ada di mana lagi India, Jepang, Vietnam gitu. Nah itu masing-masing pemret ditantang untuk mengembangkan konten new media. Nah, saya opsinya milih mengikuti arus seperti ngembangin YouTube, Instagram, waktu itu berbarengan juga dengan agregator berita gitu. Atau mau apa nih? Nah, saya mencari-cari apa yang kayaknya tidak terlalu butuh banyak resource karena manpower juga terbatas kalau misalnya mau main video dan edit value apa yang saya punya. Gitu. Dari situ saya milih untuk ya udah audio aja kayaknya. Yang nggak ada pemainnya sekalian. Pada zaman itu platform buat nguploadnya juga belum Anchor dan Spotify seperti sekarang gitu ya. Tapi dulu itu pakainya masih SoundCloud yang itu harus convincing the boss lagi, meyakinkan bos lagi gitu gimana ini platform kita harus bayar tiap bulan dan efeknya apa gitu. Ntar ya, minum lagi.
Oke. Nah, eh ini saya mulai di 2015 dengan menggunakan alat recorder yang teman-teman juga bisa jadikan referensi. Banyak yang bertanya kalau memulai alat dari apa gitu ya. Alat yang saya pakai pertama adalah Zoom H1N. Sekarang adanya Zoom H1N Pro, sama aja. Itu harganya di sekitar 1 jutaan kalau beli baru. Saya terakhir dapat ini kondisi bekas mulus, baru-baru ini, belum terlalu lama, 2022 atau 2021 akhir gitu. 800 ribuan aja. Jadi ya ini sangat make sense buat jadi alat rekam pertama kalau teman-teman mau pakai alat lain selain handphone gitu. Nah, karena waktu itu 2015 handphone belum seperti sekarang ya, kualitas speaker, kualitas mikrofon utamanya, belum seperti sekarang, storage juga belum, software perekaman di handphone juga belum sebagus itu. Jadi diputuskan untuk saya pakai recorder eksternal aja, gitu kan. Nah, dan saya habis itu bertahan berapa bulan aja, kerasanya kalau pakai Zoom H1N kalau ada tamu jadi susah. Nah, karena waktu itu tujuannya adalah mengundang pelaku industri teknologi dan startup biar tahu ada produk baru namanya podcast, produk media kita gitu ya. Ya diundang lah, mengundang atau kita yang datang. Tapi kayaknya lebih banyak undangnya sih. Nah, akhirnya saya beli ini, Behringer Podcast Studio gitu. Masih di tahun yang sama, dan bahkan ini saking tidak adanya budget dari kantor, saya memutuskan udah beli sendiri aja. Sampai akhirnya di-reimburse setelah selesai berapa bulan dan ada traction-nya si podcastnya gitu. Nah, ini dari sini ini waktunya berdarah-darah ya, tapi seperti tadi saya bilang gitu, ini momen dimana ketika pemain sedikit, ibarat main di kolam kecil gitu, orang yang mancing kemungkinan dapat ikannya lebih gede gitu. Jadinya saya jadi salah satu ikan yang terpancing di tahun 2015 ini. Terbukti dengan apa? Dengan yang ada di sini. Proses berbicara slash dalam kurung 3 gitu ya. Ya seperti bikin mie instan yang ada prosesnya, ternyata berdarah-darahnya lumayan. Untungnya karena pemainnya masih sedikit, waktu itu saya kebagian hokinya nggak sampai harus melewati 1 tahun. Mungkin kalau lewat 1 tahun udah keburu disuruh diudahin aja programnya sama perusahaan gitu ya. Buat apa? Buang-buang energi dan lain-lain lah. Traction-nya juga tidak terbukti gitu. Tapi ternyata di 2015 itu ada brand yang masuk. Brand apa sih sebenarnya? Jadi malahan ada penyedia jasa, kalau sekarang namanya audio post mungkin ya. Dari dulu juga udah audio post sih istilahnya lah. Tapi menyediakan service untuk silakan kita bikin podcast di sini dan diproduksiin gitu. Ibaratnya kan itu udah satu benefit di mana kita nggak usah bayar editor lagi, nggak usah punya alat upgrade alat, udah dapat kesempatan pakai alat yang bagus di tempat yang proper gitu. Itu kan setidaknya ada added value ya. Dari situ perusahaan udah mulai melihat, wah ini ada traction-nya dan ada benefit-nya juga gitu. Bahkan ya sampai ada lumayan lah ya, ada tipis-tipis masuk beberapa aktivasi kecil. Memang mungkin kalau numbersnya nggak yang segede itu juga dibandingin dengan advertorial bentuk tulisan misalnya itu, atau event production atau event manajemen memang, tapi setidaknya ada lah di sini gitu. Nah, sampai ini 2015 sampai perjalanan yang cukup lama sih, 2019 gitu. 2019 di mana saya dapat kesempatan mencoba alat yang masih saya pakai sampai hari ini dari salah satu brand mikrofon dan perangkat podcast. Waktu itu Rode itu baru ngerilis namanya Rodecaster Pro, device untuk podcasting beserta sepaket dengan mic-nya namanya Rode PodMic. Itu di tahun yang sama gitu. Dan yang dicari itu justru cukup unik ya, bukan orang yang punya numbers gede. Followers Instagram saya waktu itu juga cuman berapa gitu, nggak sampai ratusan ribu, bahkan nggak sampai ribu gitu. Tapi dicari karena siapa yang bisa menggunakan dan punya interest ke sini. Alasannya hanya itu gitu. Jadi ya sudah.
diminta nyobain dan memberikan komentar, sesimpel itu aja gitu. Jadi sudah dipakailah alat itu sampai hari ini, alhamdulillah udah dapat kesempatan pakai Rodecaster Pro generasi 2 gitu. Nah, dari situ tapi tidak mendatangkan uang secara langsung ya, selain gaji bulanan dan kesempatan-kesempatan buat jadi moderator, jadi host dan lain-lain. Justru dari sini saya yang mendapatkan percuanan tambahan gitu, dan ini lumayan lah. Dari awal tapi senang, melakukannya dengan senang gitu. Tiap kali podcasting walaupun sampai malam, sampai tengah malam bahkan, itu dilakukan dengan senang dan berbuah pada kesempatan untuk menjadi seorang voice over talent gitu, yang sebenarnya saya voice over talent duluan baru jadi podcaster. Tapi karena kesibukan kerja media cetak dan online waktu itu ya, jadi voice over-nya lumayan ketinggalan. Nah 2019 ini mulai ada lagi nih kerjaan yang beririsan sama suara gitu. Gara-gara suaranya ada di internet, sesimpel itu aja gitu. Yang dengerin podcastnya juga tidak sebanyak itu gitu ya. Niche pula gitu, teknologi, startup gitu. Tapi mendatangkan ke sini gitu. Sampai hari ini masih ada kepercayaan untuk ngisi voice over produk-produk gitu. Walaupun ya tantangannya seperti hari ini gitu ya. Ketika suara sedang tidak prima, gimana ya supaya tetap kita bisa menyampaikan ya sharing-sharing atau bahkan ngisi suara gitu. Nah dari situ yang saya perhatikan adalah gimana sih kita bisa memberikan impresi gitu. Kayak dulu zaman kita apa ya? Zaman kita sekolah kali. Zaman kita sekolah kan banyak yang belajar main gitar buat mengimpresi para wanita gitu ya, buat para pria gitu. Siapa yang dulu zaman sekolah kita sama-sama belajar main gitar atau main basket, main bola gitu buat mengimpresi lawan jenis gitu kan. Nah, ini sama yang saya lakukan adalah melakukan mengimpresi pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama, baik itu brand, label, platform dan lain-lain buat ya memberikan sesuatu gitu. Kita bisa bikin simbiosis mutualisme kali ya. Gitu. Minum dulu, minum dulu. Waktu kayaknya masih aman ya, kayaknya waktu masih aman. Pertanyaan kayaknya Udah mulai membanjir, tapi masih aman kok. sudah Bisa mulai dilanjut. membanjir. Oke, nah di sini ngomong-ngomong soal impresi, saya juga udah mulai mikirin soal self branding di sini. Nah, dari self branding ini udah masuk tahun-tahun, udah tahun-tahun pandemi bahkan ini. Pandemi itu malah ketika orang mungkin ya mempertaruhkan pekerjaan ya, termasuk saya juga harus hengkang dari platform terdahulu gitu ya, sampai akhirnya dapat kesempatan untuk mengembangkan pabrik suara rakyat, tetap beririsan dengan podcast. Ternyata disitulah kesempatan untuk lebih membentuk branding diri sebagai pekerja suara gitu. Makanya di sini ya ini bukan flexing ya, ini bagian dari upaya branding karena ada sponsor juga di sini, sponsor saya. Ya udah karena dapat produk dari sponsor, saya pakai buat ketika ngasih berbagai pelatihan, ngasih demo produk, brandingannya harus tetap ada nama saya setidaknya di situ gitu, supaya orang ingatnya nggak cuman sama brandnya gitu, tapi setidaknya ingat juga sama sayanya, walaupun ingatnya mungkin ya nggak seingat itu, tapi at least oh iya yang pernah ngasih tahu soal ini, ngajarin soal itu gitu, atau suaranya pernah ada di sini, kayak gitu gitulah. Ekspektasinya seperti itu dan juga ngasih impresi kalau saya seserius ini loh di industri ini gitu. Nah, makanya saya ketika orang bilang, "Wah, Dipta bawa kotak ajaib mulai." Ya itulah ya sebenarnya bagian dari upaya branding tadi, gitu. Nah, yang bawahnya ini juga, ini sebenarnya irisan lain dari, apa namanya, ranah perpodcastingan yang saya kerjakan di 2020. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat ini sebagai cara mencari peluang ketika teman-teman nanti masuk ke industri konten audio ya. Atau di sini mungkin sudah ada yang bikin bikin podcast, entah untuk medianya atau untuk diri kalian sendiri. Kalau saya, setelah suara saya ada di internet, apa berikutnya, yaitu
mengembalikan walaupun saya nggak yakin gitu ya waktu itu memulai ini apakah suara saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi di saat pandemi gitu. Kalau sebelum pandemi mungkin ya ada iklan, ada event gitu kan. Nah, di saat pandemi apa yang bisa dilakukan? Oke, minum lagi, minum lagi. Oke. Nah, waktu itu saya bikin campaign kecil namanya VO Bisnis Rumahan. Sampai hari ini juga masih berjalan walaupun tidak seintens 2020. Jadi di 2020 ketika kerjaan lagi ya mungkin orang-orang tidak bekerja ke kantor gitu ya dan sibuk dengan membuat suara saya yang sudah sempat ada di internet di beberapa brand itu gimana supaya bisa membantu mereka ya udah niatannya membantu aja dulu nggak kepikir buat nantinya bisa gimana gitu. Jadi ya saya bikin namanya campaign VO Bisnis Rumahan. Ya siapa tahu nanti mereka referensinya suaranya seperti apa ya suara saya yang ada di podcast gitu sebenarnya atau beberapa katalog voice over gitulah. Nah saya ngasih gratis selama bisnisnya skala rumahan silakan kirim produknya nanti dibikinin skrip di take audionya dieditin dan segala macam sampai mereka bisa pakai ini jadi media promosi gitu dan ternyata dari situ itu ternyata banyak orang-orang yang kerja di berbagai entitas gitu dari yang bikin event A gitu, oh ternyata sebelum pandemi bikin event ABCD, ternyata pandemi nggak bisa, dia jadi penjual gemplong gitu misalnya. Nah itu juga kan at least membuka koneksi ya, yang tidak diduga-duga setelah ya ratusan produk yang dibuatin media promosinya. Lagi-lagi ya sekaligus juga karena saya punya pabrik suara rakyat gitu ya bareng beberapa teman yang lain ya supaya memperkenalkan saya pekerja suara yang punya pabrik suara gitu. Nah, terus yang jadi kuncian lagi gitu ya, mungkin di sini juga ada yang bertanya-tanya, saya orang biasa, ya sama saya juga orang biasa gitu ya, followers nggak ratusan ribu gitu, tapi bisa mendapatkan pasar gitu. Gimana sih? Sebenarnya kuncinya ada 3. Sambil minum, sambil minum. Oke. Ini saya ngumpulin beberapa testimoni dan kesimpulannya adalah ada 3 hal yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, kenikmatan dalam mendengarkan gitu. Tapi kenikmatan ini nggak mesti suaranya harus seperti siapa-siapa gitu. Apalagi suara saya, apalah suara saya gitu kan. Nah, kenikmatan dalam mendengarkan itu penting dalam podcast gitu. Kenapa sih? Ya karena suaranya itu langsung tanpa perantara gitu. Beda sama radio. Radio itu masih dengerin di mobil, masih dengerin di rumah gitu ya sambil ada pesawat radio kan nggak pakai earphone gitu, ditaruh di ruang tamu atau ditaruh sambil nyuci, masak dan aktivitas-aktivitas lain. Nah, kalau podcast itu langsung ke kuping kita kan. Makanya setidaknya ya teman-teman bisa membuat orang yang mendengarkan nyaman gitu. Terus yang kedua, mudah dipahami. Jadi ya kalau ini kita mau bahas, bukan artinya kita harus bahas topik ringan ya. Tadi ada yang nanya soal topik juga. Nanti bakal dibahas apa yang paling menarik di Indonesia, kebetulan itu ada datanya. Tapi orang itu harus cepat paham karena orang di sini melakukan aktivitas mendengarkan sambil mengerjakan sesuatu pastinya. Gak ada yang orang pure ngedengerin doang kecuali dia mau tidur. Itu aja ada 2 aktivitas kan, pengantar tidur gitu. Nah, tapi rata-rata sambil di jalan, sambil baca, sambil kerja gitu, sambil olahraga gitu kan. Nah, makanya jangan dibuat dibuat mengernyitkan dahi terus dia jadi nyari-nyari gitu. Itu bakal stop dengerin, nyari itu apa dan belum tentu balik lagi. Nah, itu yang jadi PR gitu. Karena kita nggak bisa ngasih keinginan orang untuk mendengar lagi. Kita harus mencari-cari apa sih yang bikin orang mau dengerin kita lagi gitu. Oke? Nah,
Dan pastinya kalau ngomongin percuanan ya naiknya secara gradual ya. Karena nggak mungkin lah cepet-cepet naik tuh cuman bikin kita capek aja gitu kan. Naik tangga, tangganya makin tinggi kita makin capek naiknya. Naik gunungnya makin tinggi kita makin capek. Sama seperti, wah sekarang kita enak udah ada sponsor segala macam gitu ya. Ya itu juga proses yang tadi saya bilang gitu. Bermain ketika orang lain belum main, terus kalau orang lain udah main di masa itu, tadi kayaknya juga Mas Bambang sempat ngechat, selebritas banyak yang main podcast gitu kan. Ya ceritanya mungkin tidak akan seperti sekarang, tapi bukan artinya mereka yang biasa itu tidak akan mendapat kesempatan yang sama. Tetap ada peluangnya sebenarnya. Cuman di sini saya ngasih tahu aja gitu, bagaimana kita sampai sekarang pun sebenarnya ranah industri ini masih dianggap, ih apaan sih gitu. Brand-brand itu masih berpikir begitu gitu. Makanya kita ya harus pintar-pintar mencari celah sebenarnya gitu. Makanya ya yang karena sekarang juga mungkin nggak banyak kali ya yang orang yang 2015 itu kan zaman-zamannya podcaster juga udah mulai bikin konten podcast lah. Ada beberapa yang sampai hari ini masih bikin gitu. Eh, Podcast awal minggu misalnya Adriano Colby dan beberapa teman lain itu ada. Tapi tidak banyak yang masih berada di industri ini dalam waktu lewat dari 5 tahun gitu. Kayaknya jarang-jarang. Nah itu juga mungkin yang bikin ketika orang bertanya-tanya gitu ya, ini Dipta ngapain? Ternyata ya masih di industri yang sama gitu. Kurang lebih sih seperti itu dan saya juga sampai sekarang selalu udahlah naik secara gradual aja udah paling benar gitu. Dan ya ternyata gitu, saya bukan orang yang suka jalan-jalan sampai di 2019 ada kesempatan dari satu brand ini lagi-lagi seperti tadi cerita Road itu yang menghubungi pun dengan AKG gitu ya. Ada satu brand brand ya mungkin teman-teman pernah pakai juga produknya, Philips Lighting itu mengontak saya dan ngontaknya juga nyarinya tidak mau nyari blogger waktu itu, terus YouTuber katanya bosan. Orang yang punya interest di bidang teknologi, suka mencoba sesuatu punya media yang lain, bukan media visual maupun tulisan. Ya udah, tiba-tiba ketemulah saya, waktu itu podcastnya juga referensinya dari podcast di Tech Indonesia yang udah lama, saya udah nggak di Tech Indonesia juga, bahkan dia nggak tahu saya waktu itu kerja untuk sebuah platform gitu. Pikirannya saya punya podcast ya di Spotify atau di mana gitu. Ada nggak sih? Ternyata saya bilang saya kerja untuk sebuah platform, tapi ya kita di sini approach ya karena kamu punya keunikan tadi gitu. Jadi ya itulah kalau ngomongin secuil perjalanan gimana si podcast ini bisa menghidupi ya beberapa hal-hal seperti ini gitu. Dan setelahnya ada beberapa campaign yang dikerjain sama brand itu ya itu udah jadi bonus aja sih. Kurang lebih seperti itu dan sambil minum lagi, kayaknya pertanyaan udah mulai banyak sambil kita jawab-jawabin kali ya. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Dipta atas pemaparannya. Ya, ya seperti yang dijelaskan Mas Dipta barusan, ya saya sih berusaha merangkum bahwa sebetulnya ketika Ah, kita berbicara bahwa dari podcast menjadi cuan itu nggak serta-merta ya, tidak ujuk-ujuk, tapi benar-benar. ada namanya proses. Jadi gimana Mas Dipta mulai dari 2015, terus pelan-pelan, dia bilang naiknya secara gradual. Karena itu proses itu penting karena balik lagi karena kita berhadapan dengan landscape yang mungkin brand masih coba-coba masih penasaran. Banget, Jadi banget, banget. kita harus pintar-pintar merayu brand tersebut untuk Betul. menunjukkan bahwa kita tuh bisa untuk diajak kerjasama. Dan yang menarik adalah bagaimana Mas Dipta itu memanfaatkan personal branding untuk menguatkan keberadaan dia. Contohnya dengan Benar-benar. dia sesuatu yang simpel seperti dengan kotak peralatan sampai dia campaign untuk meningkatkan presence dia di dunia digital. Menurut saya itu cukup menarik dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua karena bagi lagi kalau kita pengen mau podcast kita nggak bisa Ya. ujuk-ujuk jadi, tapi bagi lagi kita harus proses dan konsisten. Oke, Yes, yes. kita akan mulai itu penjelasan barusan sebetulnya menjawab sejumlah beberapa pertanyaan yang sudah Mudah-mudahan ya, ya, mudah-mudahan ya. ada saya memerhatikan ada beberapa pertanyaan yang kebetulan dijawab secara bersamaan dengan penjelasan Mas Dipta barusan. Tapi aku mau bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin
belum tercover, moga-moga bisa kita jawab bareng-bareng ya. Ini ada pertanyaan langsung nih, Mas Danang Aradian, langsung to the point. Mantap. Untuk podcast lebih efektif platform mana? 1, lokal, 2, Spotify, atau 3, YouTube? Oke. Wah, cadan nih Langsung langsung. tembak. Oke, jadi gini, kalau ngomongin podcast efektif di platform mana, kayaknya harus kita gabungin ya. Nggak ada satu platform yang efektif 100%, itu udah pasti itu. Gitu. Jadi ngomongin audio ya pasti pakailah platform yang memang dirancang untuk audio. Gitu. Contohnya ya Spotify misalnya atau Noise gitu. Tapi kita juga harus punya kanal pendukung. Entah itu misalnya Mas Didit suka ngeblog misalnya ya. Atau kalau kasus saya di Duyuse.IC, menggiring orang itu datangnya malah bukan dari direct ke Spotify, itu susah. Tapi ketika merilis konten di YouTube, itu memindahkan mereka ke platform audio Duyuse.IC. Anyway, teman-teman silakan cek ya di Spotify. Itu sebelum di Spotify kita di Noise dulu. Salah satu eksklusif podcaster pertama. Itu juga sama, mendatangkan audiensnya justru dari platform lain. Sama dengan ketika, ingat aja kemarin, waktu, kenapa sih udah sekelas siapa kemarin, Trio Kurnia. Trio Kurnia itu isinya Desta, Vincent, sama si Andre Taulani. Nah, sekelas Andre Taulani aja masih bikin Noise, masih minta kerjasama sama Andre Taulani TV buat ngetok rumahnya Desta gitu kan. Rumahnya Desta, rumahnya Vincent. Nah, nggak ada yang tahu kan rumahnya Vincent. Vincent jarang banget ada di wawancara kecuali di Soleh-Solehin interview yang panjang gitu. Nah, dengan adanya gimmick datang ke rumah Vincent, di mana Vincent Desta lagi naik daunnya, itu Noise yang bosnya notabene tanda kutip ex YouTube dan Google gitu, melihat itu strategi yang harus ditiru gitu. Jadi kalau ngomongin platform paling efektif sih tidak ada ya. Kita harus memaksimalkan semuanya. Atau paling enggak kita tahu leads orang datang dari mana. Gagal dari YouTube pindah ke TikTok. TikTok cepet banget loh. Contoh paling fenomenal ada teman, ini benar-benar teman ya. Teman namanya Bandung Tanpa Kamu, silakan cari aja di Spotify. Dia podcastnya storytelling dengan efek suara yang lumayan gitu. Itu dia manfaatin TikTok dan berhasil sampai di peringkat 2 dalam waktu kurang dari 1 minggu gitu. Gitu Mas. Oke, menarik Mas penjelasan. Jadi intinya adalah baik lagi, namanya podcast adalah konten, otomatis kita juga harus punya strategi Pak ya. Strategi menghadirkan audiens ke sana. Jadi kita bisa memanfaatkan platform lain untuk istilahnya menggiring dari platform lain untuk ke podcast kita. Itu jadi salah satu kiatnya. Oke, semoga menjawab Cak Dan untuk pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agan Adit nih, Aditya Wibawa Putra. Oke. Mas Cipta, kalau mau podcast, peralatan yang diperlukan apa saja? Nah, mungkin kita bisa mulai dari standar minimum atau benar. Oke, seperti apa. Nah, pertanyaan kedua adalah kira-kira platform yang mudah untuk daftar podcast di mana ya? Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan pendengar yang mungkin yang sedikit awam ya. Tadi Mas Cipta kan menjelaskan ada sejumlah banyak banget platform. Nah, itu pasti ada pertanyaan. Gampang nggak sih daftarnya? Oke. Silakan. Kalau kita ngomongin ini dulu ya. Kita ngomongin platform dulu deh. Kalau platform saya selalu bilang kita pakai namanya Anchor, ANCHOR. Itu udah platform sejuta umat. Kenapa? Karena kita ngomongin Spotify jelas gitu ya. Apple Podcast datangnya juga dari Anchor. Ngomongin Noise pun yang ambil RSS gitu, kecuali eksklusif creator dan original creator mereka. Noise dalam waktu dekat katanya mau rilis ini sendiri, uploader sendiri gitu. Nah tapi sejauh ini belum. Jadi ya Anchor lah. Makanya gunakan terus Anchor app untuk podcasting gitu kan. Selalu banyak iklan kayak gitu dari para
artis eksklusif di Spotify itu bukan mereka nyari ini ya, nyari muka sama Spotify ataupun tanggung jawab, tapi ya nyatanya sampai hari ini setidaknya dari 3 tahun bahkan 4 tahun terakhir lah ya, 4 tahun terakhir platform paling efisien buat podcasting ya Anchor gitu. Nah itu distribusi kemana aja dari situ, gampang digunakan, bisa pakai handphone, bisa pakai desktop, bisa gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan Anchor kalau hari ini gitu. Nah kalau alat nih, alat modalnya ya jelas karena Anchor ada di handphone, pakai aja handphone dulu gitu. Masalah suara, handphone sekarang kualitasnya udah bagus-bagus, apalagi teman-teman di sini rata-rata jurnalis teknologi kan. Handphone keluaran terbaru mah mikrofonnya udah keren-keren, apalagi Samsung gitu. iPhone itu udah jelas. Ya handphone yang mid to low memang kualitas speakernya beda. Tapi bisa gitu. Bahkan nih ya, sedikit tadi sempat ngobrol sama Mas Didi juga di awal, alat apa sih? Kalau ngomongin alat, podcaster nomor 1 di Spotify, silakan teman-teman buka Spotify dan lihat chartnya sekarang. Rintik Seduh itu yang nggak pernah tergeser dari chart, dia masih pakai handphone. Percayalah. Jadi banyak yang sulit menggeser, bagaimana nih menggeser nomor 1 ini gitu. Dia modal handphone doang, gitu loh. Gitu. Gitu Mas. Oke. Ya artinya menjawab pertanyaan dari Aga Nadit ya. Ya untuk platform cara paling gampang adalah pakai Anchor.fm karena itu bisa reach out ke platform-platform yang sudah ada seperti Betul, Apple betul. Podcast maupun Spotify. Jadi itu cara mudah dari Anchor itu kita bisa kemana-mana. Dan yang kedua adalah pakai aja handphone dulu yang kita Betul. nggak perlu, mungkin kita setelah pemaparan Mas Dipta tadi kan kesan wah harus beli mixer, harus beli mikrofon. Tapi sebenarnya kita juga bisa sudah mulai dari peralatan yang biasa kita pegang selama ini, Benar. handphone. Handphone. Dan saya rasa dengan teknologi handphone sekarang seharusnya sudah lebih dari cukup sih. Yang penting teman-teman mungkin perlu didapat tips soal bagaimana sih teknik suara yang ideal seperti apa. Nah ya, nanti mungkin kita Minimal bisa bahas ya. ya Gitu ya. minimal memastikan tetangga nggak lagi potong keramik itu aja sih. Nah, benar. Sama posisi megang ininya Mas Didit, Ya. kalau megang handphone gitu kan, banyak yang begini gitu, banyak yang kayak mikrofon ditaruh di sini, ya nggak salah juga untuk beberapa handphone yang memang bisa digunakan begitu gitu. Tapi paling aman begini aja, kayak orang nelpon aja, kayak orang nelpon gitu. Itu paling ideal ya, Ti ya. Paling aman Oke, ya, oh. paling aman lah. Nah, ini tips juga Ti ya. Ini menarik juga. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Diah Sari. Gimana? Mau opini saja, apakah narasumber podcast dari corporate itu sebetulnya menarik atau efektif atau digemari? Ini Karena orang kebetulan ya banyak pengalaman ya, karena ya sampai hari ini juga masih ngerjain branded podcast gitu. Nah, ketika ini podcastnya bentuknya interview, waduh, itu challenging banget untuk bisa mendapatkan traksi gitu. Benar, ini saya pernah dapat sponsor dari salah satu penyedia layanan cloud computing gitu ya. Itu dia secara pemaparan udah sedown to earth mungkin gitu. Tapi ternyata orang udah terlanjur berpikir, wah ini pasti jualan gitu kan. Nah, sama dengan ketika misalnya ada pakar apa gitu yang dia punya jabatan tinggi, skill level lah ya, di sebuah perusahaan. Nah itu jawabannya ya belum tentu gitu, belum tentu efektif pastinya ya. Itu lebih challenging daripada kita misalnya dia praktisi tapi tidak memegang bendera korporasi gitu. Itu jauh lebih mendingan kalau ngomongin podcast berbentuk interview. Nah, kalau gitu gimana menyiasatinya? Silakan teman-teman explore model-model podcast yang lain gitu. Storytelling kah? Atau investigatif kah? Atau apa gitu. Nah, kutipan-kutipan quotes dari si orang korporasi ini itu dijadikan insert gitu atau vox pop gitu. Itu bisa lumayan lah. Karena kemasannya kan jadi tetap ini ya, tetap menghibur. Kunciannya harus tetap menghibur dulu sih kalau
Kalau konten audio apalagi di sini ya, gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke. Terima kasih. Ya, Mhm, cukup menarik juga sih. Artinya terlepas dia corporate atau dari apa, kita mhm, balik lagi, konten ya. podcast itu harus menghibur dan menarik ya. Jadi ya, Nah, ya gimana tanggung jawab kita untuk memastikan kontennya bisa menarik atau menghibur artinya ya. Oke, heeh. terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan. Tapi sebelumnya aku dapat colekan dari panitia. Jadi Mhm. teman-teman tetap semangat di sini ya, karena panitia sudah menyiapkan sejumlah hadiah door prize sebetulnya. Wah, luar biasa. Nah, Ini nggak jadi nyangka loh hampir 50 orang ya ya sore makanya hari ini, cukup seru Jumat nih. sore Makanya lagi. kita langsung dapat info dari panitia. Heeh, Mohon heeh. diinformasikan ada door prize dari kita dapat door prize Oke. dari Era Jaya, satu Oh, piece Google Nest, terus satu wow. piece CCTV IT dari Immersive Tech, terus dari Forward juga nggak ketinggalan ada door prize berupa 3 saldo e-money yang masing-masing at Rp100.000. Jadi kita tetap bertahan di sini, kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kita juga dapat Ya, ya, manfaat ya. juga dari penyelenggara. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari Susan Susanti. Oke. Tema yang sering dicari oleh pendengar. Bagaimana kita Hmm. tahu tema apa yang sedang rame? Jadi agar kita bisa tap in ke tema yang lagi banyak didengarkan. Silakan. Oke. Ini saya ngambil data dari ini aja ya, bocoran data. Jangan di-quote ya tapi ya. Soalnya ini datanya lumayan nggak NDA, tapi ya semi-semi konfidensial lah. Tapi di beberapa workshop atau webinar sih udah sering saya bagiin juga. Nah, kalau kategori 3 kategori paling banyak diminati audiensnya itu nomor 1 masih 3 teratas ya. Ini ganti-gantian aja, susul-susulan. Ada yang namanya komedi, itu udah pasti tahu ya. Horor, itu udah pasti tahu juga. Yang ketiga, now generation content. Apa sih itu? Now generation content ya remaja, bukan remaja, generasi masa kini itu sukanya apa? Ada pergeseran loh. Ketika kita ngomongin 2000 berapa? 2020 gitu mungkin 2019 mungkin kemunculan dari artis-artis berpodcast gitu ya. 2020 itu mulai isu-isu mental health mulai muncul. Nah, dari situ mulai banyak kreator-kreator kayak Rintik Seduh, Kita dan Waktu gitu ya. Atau yang bahkan sekarang yang masih SMA ada Little Talks, Wania Winola, ada Martabak Kolor, ada Capek Mikir with Jebung gitu. Di Spotify di mana? Noise juga banyak konten yang sejenis itu gitu kan. Nah, itu memang satu hal yang tidak terhindarkan. Nah, selain itu yang sempilan-sempilan lainnya yang abu-abu. Jadi abu-abunya kemana? Abu-abunya yang pinggir jurang lah, yang menuju ke ya hal-hal yang bikin orang tuh penasaran sebenarnya gitu. Sisa-sisa yang lain kuenya ada itu crime, crime itu ada, terus olahraga, lainnya lagi itu konspirasi gitu. Itu data dari platform ya. Mm. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ganti-gantian aja gitu. Oke, ya semoga itu penjelasan barusan cukup menjawab sih. Artinya memang ada potongan irisan kue paling besar itu komedi dan horor lah. Betul, Nah kalau komedi dan misalnya horor. ternyata tidak terlalu fokus di sana, bisa cari Hmm, isu-isu yang lagi relevan di generasi sekarang. yes. Seperti tadi mental health dan Mm-mm, semacamnya. Nah, barangkali kalau misalnya kita bisa punya konten yang relevan, ya mungkin barangkali kita bisa fokus di sana. betul. Oke, kita berlanjut ke kita agak cepat ya karena pertanyaan banyak banget takutnya nggak kebagian semua nih. Wow, rame ya, rame. Ya, ya, ya. Oke, ini pertanyaan Oke, berikutnya oke. dari Mas Tifan Rahmat. Jadi Ini dari Kang Denny di lewat aja dulu. kan udah tadi Oh, dari tadi udah ya. udah jelaskan kan Tadi soal udah. cuannya dari mana kan. Oke. Tadi kan cerita Mas Tifan Mm-mm. ini udah semoga sudah bisa menjawab soal Amin, cuan amin. dari podcast ini. Oke. Terus kita lanjut dari pertanyaan Mas Tifan. Jadi Mm-mm. sejauh mana vokal podcaster itu berpengaruh sama audiens? Nah ini Mm. penting karena kita semua hari ini mungkin terpukau dengan Ya, suara Mas Dita yang wah khas waduh. banget ya. Padahal Meskipun lagi flu ya, lagi meskipun flu. Aduh, flu aja kacau seperti ya. itu. Jadi kita Aduh. juga penasaran apakah ini kan Mm. aspek dari lahir kan nggak semua punya suara yang Mm. katakanlah menarik dari lahir nih. Ya, 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 ya. Seberapa pengaruh suara itu dalam podcast? Oke, jadi gini. Makanya tadi saya bilang, seberapa kita bisa mendekatkan suara kita ke telinga pendengar. Bukan artinya suara kita harus bagus tuh bukan sama sekali gitu.
bagus itu kan relatif gitu ya. Dan bisa latihan gitu. Kalau teman-teman tapi gini, tapi tanpa maksud mengecilkan gitu. Tidak semua orang berbakat menjadi penyanyi, ya kan? Ya dong, ya kayak gitulah. Yes. Kalau soal suara bagus itu udah kayak gitu. Tapi suara yang tidak bagus itu juga bisa jadi karakter. Contoh ya, Nikta Gina nih, yang baru keluar dari Prambors karena tidak ada Desta lagi di sana gitu. Emangnya suaranya bagus? Kan enggak kan? Gitu. Rico Ceper, emang suaranya bagus? Kan tidak. Kalau di podcast contohnya banyak sih ya. Tapi berkarakter gitu. Berkarakter kuncinya gitu. Lebih ke situ aja sebenarnya, mencari, jangan pernah menjadi misalnya suaranya siapa, Sana Rintik Seduh bagus misalnya ya. Terus mau mencoba menjadi Sana-Sana yang lain, wah itu berat. Dan orang pasti ya akan dengerin Sana aja. Ngapain dengerin yang Sana wannabe gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Oke, artinya terlepas apapun kondisi suara, Benar, yang penting benar. khas dan berkarakter ya. Karena itu Nah, orang akan lebih mudah, oh ini suaranya siapa. Jadi kembali lagi yes, ke personal branding artinya. betul. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Mbak Yap. Agustin Wardani. Aku singkat ya karena cukup panjang pertanyaannya. Sebaiknya konten audio di-share ke platform podcast mana yang efektif? Ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan Cak Dan tadi. Terus pertanyaan kedua adalah durasi podcast yang efektif seperti apa? Karena dia khawatir kalau terlalu panjang orang keburu belum selesai endingnya orang udah cabutlah Nah geser ke yang lain. itu sering banget terjadi kayak gitu ya. Sering banget terjadi, apalagi di yang tidak masuk dalam chart. Kalau yang di dalam chart itu biasanya udah punya loyal listener atau pendengar yang memang udah gak bakal kemana-mana gitu. Dia rilis apa juga dimakan gitu. Nah tapi buat kita nih warga biasa gitu ya, para pendatang baru gitu. Apa kabar? Nah itu tuh. Kunciannya adalah kalau kita mau bikin, tergantung format juga ya. Kalau formatnya misalnya monolog, 15 menit itu udah maksimal. Lebih dari itu udah bakal cringe banget. Bakal aneh gitu. Orang bakal, ini apaan sih? Dia ngomongin apa? Kecuali memang sudah terbukti dan tervalidasi gitu. Kalau di awal jangan deh, bite size aja. Lagian gini, kalau dipakai untuk nemenin perjalanan, misalnya gitu. Perjalanan memang lama gitu. Mana ada perjalanan di Jabodetabek dari kota satelit ke Jakarta yang 15 menit gitu, nggak ada lah gitu. Tapi kebetahan orang mendengarkan itu ada batasnya gitu. Dan rata-rata ini hasil riset juga ya. Karena di platform itu kan sebenarnya bisa kelihatan retentionnya gimana gitu. Nah, di atas 15 menit udah jelek kalau buat monolog. Buat interview beda-beda tipis. Interview itu 20 sampai 30 menit udah maksimal gitu. Kecuali ya ada yang gimana caranya, kan ada yang merasa wah nanti takut nggak lucu, takut nggak dapat gitu. Nah ini harus kerja ekstra keras sebenarnya. Jadi memang rekamannya bisa sangat panjang gitu, bisa sampai 1 jam bahkan. Habis itu ngeditnya yang PR. Mencari bagian yang paling menarik. Itu yang jadi kunci dari sebuah interview. Ini contohnya ya, kalau teman-teman cek di Noise, itu kan ada program favorit namanya Berisik. Berisik itu si siapa? Ada 2 stand up komedian lah, ngomongin musik. Gitu. Nah, itu rekamannya mereka sama jadinya itu jauh, rekamannya jauh lebih panjang. Memang PR-nya seperti itu. Gitu. Nah, tadi soal ini ya, tadi soal platform mana yang efektif sebenarnya udah dijawab juga. Kalau anak muda sekarang berangkatnya pasti dari TikTok. Jadi pastiin aja. TikTok itu cepat naiknya, tapi juga harus diperhatiin ya, cepat juga turunnya gitu. Gitu. Ya. Jadi artinya balik lagi seberapa paham kita dengan karakter platform masing-masing, Mas ya. Dan kita juga masing-masing platform podcast juga ada semacam insight dan analitik ya. Jadi harusnya kita bisa belajar dari sana. Katakanlah, oh konten ini nembak atau gimana nih. Jadi kalau sudah works ya kita lanjutkan. Kalau misalnya nggak jalan, ya udah kita segera cari, kita perbaiki lah kontennya sudah ada. Oke.
Pertanyaan berikutnya dari Mas Bambang Dwi Atmoko. Tadi tanya sudah dijawab juga ya soal bagaimana cara podcast baru bisa menarik perhatian pendengar sehingga masuk di dalam top podcast. Terus itu jenis konten podcast seperti apa saja yang disukai pendengar Indonesia. Tadi sudah dijawab ya, lebih ke komedi, horor, dan new generation content ini ya. Atau Mas Dita mau ada menambahkan lagi soal Oh, oke. cara podcast baru bisa menarik perhatian. Nah ini, Ini. biar bisa breakthrough nih. Ada tips nggak nih? Oke. Tipsnya kalau baru banget gitu ya. Contohnya ada yang breakthrough banget ya, riding the wave. Nggak ada yang bisa dilakukan selain itu. Contoh misalnya nih, ada ini orang Surabaya, anak SMA, bukan siapa-siapa, tapi akhirnya dia mencoba riding the wave dengan, wah sekarang lagi rame isu soal kehidupan cinta remaja dari kacamata pria gitu. Ceweknya belum ada. Nah, dia mencoba melihat dari sisi itu gitu. Dan disampaikan dengan lebih ini ya, lebih tidak kalau yang lain mungkin kurang suka membaca, dia suka banget baca gitu. Dia menyampaikan analisisnya dari bacaan-bacaannya dia. Bacaan-bacaan dari pemahaman seorang anak SMA. Nah, itulah yang bikin dia jadi naik gitu. Jadi gabungan kan, anak SMA yang masih sangat labil, tapi dia suka baca gitu. Jadi nggak kempes mungkin. Itu juga bisa jadi salah satu strategi ya. Gitu. Dan eh, ketika nggak sampai top chart, itu juga nggak perlu terlalu kecil hati sebenarnya. Gitu. Karena ya buktinya kalau kita tujuannya nyari cuan, top chart bukan tujuan sebenarnya. Bukan kuncian juga. Nggak mesti yang ada di top chart itu sudah mendapatkan cuan. Itu bisa dijadikan barometer minimal gitu. Oke, nah ini sebenarnya cukup melegakan juga ya. Jadi kita nggak perlu mengejar di top chart untuk kemudian bisa kita arahkan untuk menjadi sesuatu yang bisa apa ya? Jadi kerjasama lah. Jadi kesempatan itu masih terbuka lebar. Masih banget kali itu. Mantap, mantap. Nah, Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pok Sari ini. oke. Satu, tips menjaga suara bisa tetap renyah. Jadi apakah bersahabat dengan bala-bala atau semacamnya? Terus pertanyaan kedua, dia melihat bahwa video podcast kan lagi Ya, trennya lagi naik. Ini mungkin betul. hampir sama dengan Mas Kama yang ada di bawah. Ya. Bagaimana menurut Mas Dipta soal ini? Visual Oke. podcast. Visual podcast ya. Ini buat teman-teman media mungkin yang sudah tahu mungkin ya bagus gitu ya. Thank you banget berarti udah aware sama platform, karena Spotify itu merilis video podcast itu di Indonesia baru beberapa hari umurnya. Baru 2 minggu kayaknya nih, 2 mingguan lah gitu. Jadi kalau teman-teman pengen cek beberapa video podcast yang ada di Spotify ya udah bisa juga. Gak cuma Joe Rogan Experience aja yang udah ada videonya. Podcaster Indonesia juga mulai ada gitu. Silakan cek teman-teman yang sudah ya punya Spotify yang nggak mesti premium, udah ada kok, udah bisa. Tapi untuk bikin belum bisa. Bikin belum, baru nonton doang gitu. Nah, di sini sebenarnya satu hal yang juga perlu dijadiin bahan pertimbangan ya. Ketika ada videonya gitu kan, artinya elemen theater of mind-nya udah berkurang drastis dong. Udah nggak ada elemen of surprise-nya lagi dong. Gitu. Makanya tuh, cuman pertimbangan orang memang lebih senang menonton daripada aktivitas lain, ya itu mungkin juga harus dipikirkan. Gitu. Kita selalu menyalahkan, wah close the door itu bukan podcast dulu gitu ya. Tapi kalau Om Deddy nggak bilang we are the close the door podcast gitu, mungkin orang akan bertanya-tanya sampai hari ini gitu. Podcast itu sebenarnya apa gitu. Nah, jadi ya udah kita mari sama-sama beradaptasi dengan situasi aja, karena ya siapa tahu nanti ke depannya memang yang lebih populer ini ya si podcast ini daripada podcast yang selama ini juga masih merangkak gitu. Belum berlari sih belum gitu ya. Berdiri tipis-tipis udah, tapi berlari belum. Jadi ya
memang kemungkinan untuk terjadi perubahan itu gede banget sih, gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama, Mas. Iya, Karena ini nggak cuma ditanyakan Pok Sari ternyata, ada beberapa heeh, teman menanyakan gimana sih, kalau katakanlah kalau kita sudah sadar bahwa mhm. suara kita tuh khas dan bagaimana Oh, kita oke. kita menjaganya, Oh, minimal menjaga suara. ya, kalau nggak pantangannya apa aja biar orang tahu Oh, juga. pantangan sebenarnya gini, ini dari dokter ya, bukan saya ya, tapi dari dokter bercerita. Satu, jangan overuse, itu udah pasti. Jadi ketika teman-teman lagi banyak, kayak hari ini nih, forward 2 acara gitu ya, 2 acara itu udah banyak loh. Jam bicara kita udah bertambah sangat banyak gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu kapan kita istirahat gitu. Karena coba aja teman-teman di sini ketika ngejar deadline sampai begadang gitu ya, para makhluk nokturnal gitu, ketika teman-teman kurang tidur, coba aja deh lihat suara hari besokannya, itu pasti beda gitu. Atau ya itu udah pasti beda gitu. Bisa hilang sehilang-hilangnya soalnya gitu. Terus yang kedua ya pantangan lain sih makanan sih lebih ke terserah ya. Kan ini dari voice talent juga nggak ada yang sebegitunya menjaga makanan. Tapi kalau minuman apalagi mau rekaman mau apa gitu ya. Mhm. eh, air suhu normal nih. Bukan yang terlalu panas, bukan yang terlalu dingin. Air suhu normal aja. Karena berpengaruh ke pita suara. Itu udah ada banyak penelitian, katanya begitu. Terus kalau suara tiba-tiba tidak enak, ya standar ya. Bisa pakai jahe merah dan lain-lain lah. Kencur gitu-gitu. Standar aja ya gitu. Oke, nice. Ya, semoga ini tips yang berharga, semoga kita bisa expect besok teman-teman sudah punya mengembangkan teknik suaranya masing-masing ya. Ini satu hal. Ketika biasanya kita suka gitu kan. Jangan sering-sering dilakukan. Oh, Itu oke. bisa melukai pita suara. Serius. Nah, Serius, serius. Itu tanya aja nah, sama voice talent profesional, penyanyi-penyanyi, pasti yang jam terbangnya udah banyak tahu itu, wah, gitu. oke, oke. Sama, oh ya ini juga penyakit warga termasuk ini ya, kita para pekerja media nih, asam lambung. Asam lambung Ah, dijaga ya. ya, jangan sampai naik karena itu kalau udah sampai naik apalagi sampai ke tenggorokan, wah itu berbahaya. Itu, Oke. itu. Mungkin situasi di Zoom agak sunyi sekarang. Terdiam semua. Oke, oke. Oke. Kita kita Heeh, kita lanjutkan. heeh. Sebetulnya di bawah ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sebetulnya itu sudah dijelaskan oleh Mas Cipta semua soal bagaimana kita Iya, iya, memilih iya. tema dan semacamnya. Nanti kalau bisa ada yang kelewat, teman-teman bisa melihat rekamannya nanti kalau sudah selesai ya. Oke, kita kita coba Oke. cari pertanyaan yang baru seperti ini dari Mas Diki. Oh iya. Katakanlah ada peserta yang Hmm? kemudian, oke aku mau invest nih. Nah, Eee, bagaimana cara memilih peralatan yang Iya, ideal iya. untuk mereka. Jadi, ini mungkin mengingatkan pertanyaan saya pernah bertanya secara pribadi ke Mas Mhm. Cipta. Jadi saya Ya, pernah beli, apa itu namanya Mas, mikrofon Phantom kondensor ya? Phantom Power Phantom ya? Nah Power, itu. benar. Nah dari sana dapat penjelasan ternyata, ya kalau Iya, mau bagus tuh emang harus ada invest tertentu lah. Mungkin benar, benar. Mas Cipta Ya, bisa cerita lagi Mas? oke. Jadi ini hal yang sering salah kaprah ya. Gara-gara ya namanya juga orang jualan gitu. Orang jualan ya punya strategi lah ya. Ketika mereka nawarin barang jualan gitu, pasti yang dipinginin yang paling banyak stoknya biar cepat laku gitu. Mhm. Ketika kita cari mikrofon podcasting di marketplace gitu, itu yang muncul kebanyakan pasti satu jenis mikrofon Ya. kondensor. BM800 atau apalah turunannya banyak tuh. Boleh. Eh, Merek-merek kayak ya Techwear, Tachwear gitu ya. Ya. Nah, Generik gitu ya? hal-hal seperti itu gitu. Itu hati-hati. Yang bentukannya emang agak menarik sih. Agak menarik karena dia kayak semi pro gitu kan. Walaupun aneh juga ya. Masa ujungnya gold gitu. Cuman begitu udah dikasih apa pop filter busa gitu jadi keren gitu kan. Nah, padahal itu nggak bisa langsung dipakai untuk recording teman-teman. Itu tuh harus pakai tadi yang Mas Didit bilang, Phantom Power. Jadi jenis mikrofon itu ada dua secara sederhana ya. Ada kondenser, ada dynamic.
gitu. Nah, kondenser itu biasanya dipakai itu buat nyanyi, buat live streaming gitu. Makanya si BM800 itu sebenarnya mic buat semule tadinya gitu. Gitu Mas. Nah, kalau untuk dipakai podcasting ya harus pakai phantom power. Ibaratnya tuh listrik yang nambah kekuatan dari mikrofonnya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal gitu. Nah, itu juga sekarang banyak yang jual phantom poweran. Agak jahat sih ya. Tapi ya nyatanya seperti itu. Produk-produk Tiongkok itu, produk-produk negeri tirai bambu itu emang kayak gitu. Membanjiri banget. Kadang-kadang jadi solusi buat sebagian orang, tapi jadi jebakan Batman buat orang yang mau serius. Sayangnya itu. Nah, jadi saran saya apa nih? Saran saya mah pakai aja mikrofon dynamic. Memang model-modelnya itu kebanyakan kayak mikrofon buat rapat RW. Tapi lagi-lagi nggak masalah lah ya, kan kita nggak kelihatan visualnya. Dan bahkan banyak kok yang visual podcast juga pakai dynamic microphone yang model kayak gitu. Ya model mikrofon bukan satu-satunya inilah, bukan satu-satunya apa ya, bukan satu-satunya kuncian untuk kita bisa, wah ini profesional kreator gitu. Enggak lah, enggak dari situ. Hasil suaranya yang lebih penting. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ada budget yang untuk standar itu kita perlu bisa Oke. ngelihat angka berapa nih? Ballpark Eh, number-nya. kalau saya bilang sekarang ya, kalau misalnya nih teman-teman mau mencoba, carilah mikrofon yang ada dual input gitu, XLR dan USB. Contohnya apa? Contohnya ada Shure MV7, bukan yang dipakai Om Deddy ya, itu SM7B, itu terlalu advance. Ada adiknya dia, Shure MV7. MV7 itu memang nggak murah sih. Harganya memang itu dipakai kalau nggak salah sama, kalau di tech creator dipakai sama Droidlime. Droidlime itu pakai itu. Gitu. Nah itu dia dual input ya. XLR yang colokan 3 yang buat ke mixer sama direct langsung ke USB. Jadi itu udah ngasih kebebasan lah buat dipakai gitu. Kalau nggak punya audio interface atau mixer, bisa pakai itu tadi, apa namanya, USB gitu. Nah harganya berapa? Jadi startingnya kalau yang low budget banget, saran saya beli Samson Key 2U. Silakan dicatat kali Mas Didit ya, Samson Betawi, Samson Key Query Ya, 2U. Q2U. Oke. Udah gitu aja. Itu harga secondnya bisa di bawah 1 juta sih kalau sekarang. Ya. Ada yang jual di 800-an kayaknya kalau nggak salah gitu. Ya. Emang agak mahal sih. Emang agak mahal. Kalau di bawah-bawah itu ya susah. Hmm. Susah. Jadi lebih baik kalaupun di bawah itu ini pakai handphone aja ya, yang sudah ada ya. Ya, betul. Oke. Mas Diki, semoga itu menjawab pertanyaannya. Hmm. Nah, kita Waduh. berlanjut ke pertanyaan ini, pertanyaan yang cukup menarik ini, dan karena profil penanyanya saya langsung jadi ini soal regulasi soal konten Siapa di nih? Spotify ini. Oke. Ada soal regulasi soal konten eksplisit nggak sih? Oh, Itu. iya. Sebagai Mas Chandra Wirawan kan biasanya siapa tahu dia Bapak ingin Cawir ya. ya dia mungkin Oke. ingin explore untuk siapa tahu ada yang nyerempet-nyerempet lah. Oke. Ini benar. Tapi kalau ngomongin explicit parental advisory gitu ya, ya emang banyak gitu. Dan bahkan itu bisa tanpa dipromosikan bisa mendapatkan numbers yang lumayan gitu kan. Bahkan produksiannya juga macam-macam levelnya. Ada yang diproduksi secara serius gitu, sama ada yang diproduksi secara apa adanya. Itu dua-duanya cepat naik. Tapi ya apa iya gitu ya. Masa iya kita mau mengejar seperti itu kan agak gimana gitu ya. Mungkin terkait dengan banyak hal ya. Tapi kalau ngomongin ini peraturannya sebenarnya belum ada gitu. Nah, apa namanya? Belum ada, tapi ya jangan sampai kita nanti kena UU ITE yang karet itu, cukup karet ya, gara-gara konten yang model-model seperti ini gitu. Harus bermain aman, makanya kalau mau abu-abu.
Itu paling aman. Abu-abu. Artinya kita masih ada peluang kena report oleh pendengar ya ketika konten kita dianggap kayak Kalau kena report di take down sih nggak bisa ya, kecuali dihilangkan oleh si pemiliknya sendiri. Gitu. Kalau di report terus di take down sama platform, kayaknya platform audio sekarang masih berpikir wah nanti kehilangan user. Oke. Ada tendensi ke sana gitu. Mas Awir barangkali mau share kayak gimana nih konsepnya, kita malah jadi pitching sekarang. Oh, silakan dicari. Dan itu ya lumayan populer lah. Bahkan sampai ada yang berbayar lewat ya platform sawer itu gitu ya. Oke. Ya mungkin konsultasi sosiologi masih bisa ya. Masih bisa. Oke. Nah ini ada pertanyaan singkat dari Mas Kama nih. Video kill the podcast star. Setuju atau tidak? Apa alasannya? Oke, video kill the podcast star itu belum sih. Video kill the radio star aja tidak terjadi. Buktinya radio masih ada aja sampai hari ini kan. Gitu, belum. Podcast kill the video star juga, the radio star juga itu cuman ini aja, cuman jargon komedi aja lah. Jargon meme-memean. Gitu. Kayaknya terlalu dini untuk menyimpulkan ke sana ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Nur Chandra. Jadi dia menyimak tadi ada beberapa irisan pendengar yang cukup menarik soal horor, komedi dan semacamnya. Tapi dia juga melihat di luar negeri itu ada format panjang seperti yang mengulas sejarah yang penjelasan panjang. Nah, untuk ini sebetulnya ketika format long form seperti ini apakah punya potensi sebetulnya untuk dikembangkan di Indonesia? Bisa aja. Buktinya kebetulan kita Pabrik Suara Rakyat itu memproduksi eksklusif podcast Noise. Detektif Aldo itu selalu request-nya durasinya dipanjangin dong. Gitu. Jangan cuman 20 menit atau di bawah 30 menit terus dong, di atas 30 menit bahkan mereka mintanya. Nah, dia bahasanya memang kejadian nyata, kriminal, utamanya soal yang berdarah-darah gitu ya. Serial killer, kasus-kasus yang belum terpecahkan gitu, hal-hal seperti itu. Ada lagi yang mungkin teman-teman bisa lihat bentuk lain yang menarik juga. Indonesia itu punya dokumenter. Dokumenter walaupun bentuknya macam-macam ya, ada yang murni dokumenter kayak In Depth Creates, itu dia ngomongin bahkan 2 bahasa ya, Inggris dan Indonesia. Itu dia masih struggling mencari pendengar, tapi ada yang lebih pop. Yang lebih pop itu namanya Kejar Paket Pintar. Nah itu dia membahas banyak isu ya, dari isu feminisme, malah pernah ada investigasi One Day with siapa dulu, pejabat KPK lah ya, bikin One Day with gitu dengan para politisi, pejabat pernah bikin ya, yang punya misi, visi misi sejalan dengan mereka. Ya jadinya itu format panjang dan lumayan audiensnya ada walaupun nggak sebesar itu. Artinya ada potensi. Ada lagi yang lain, yang ini sebenarnya long form tapi dibagi-bagi. Contohnya kayak Happy Kids Project, dia punya namanya Sejarah Seru. Sejarah Seru itu mengulas sejarah dari sisi-sisi yang tidak ada di buku pelajaran, tapi jadi lebih seru. Nah, itu dia membagi long formnya ini ke dalam beberapa part gitu, supaya ya orang nggak capek juga dengerinnya gitu. Oke, Nah ini terjawab. ide-ide ini sebenarnya potensial kalau Mas Didit ngobrol ini ya di sini rasanya udah di atas 17 semua ya, bahkan di atas 21 gitu. Emang itu market yang menggiurkan ya, cuman kalau ngomongin soal ya banyak ya di sini ya, soal isu-isu agama dan lain-lain, ntar bakal kesandungnya ke sana sih biasanya. Oke, semoga menjawab Mas Chandra. Ini untuk kita punya waktu berapa lama lagi nih? Sepertinya masih ada setengah jam ya. Ya. Oke, mengingatkan lagi aja kalau teman-teman kita sampai panitia sudah menyiapkan sejumlah door prize untuk para peserta. Mumpung pesertanya udah 50 lebih, saya umumkan lagi. Jadi kebetulan Forward bekerja sama dengan Era Jaya, dan
untuk sesi ini kita akan menghadirkan door prize 1 piece Google Nest dan 1 piece CCTV IT Immersive Tech, dan door prize dari Forward berupa 3 buah e-money dengan saldo masing-masing 100.000. Jadi semoga tetap ikut acaranya sampai selesai, dan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jadi kalau misalnya sudah ada yang dibahas, sebenarnya kita akan remind lagi. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan menarik dari Mas Darto nih. Saya lihat dan Mas Darto kan sebenarnya kuat di YouTube. Nah, di pertanyaannya adalah, apakah kalau podcast kita hanya fokus di YouTube saja, ini nyebutnya dan real ya, dan real, apakah itu salah atau makanya dia hanya ingin fokus di 2 platform saja? Oke, enggak sih, enggak ada yang salah ya. Karena gini ini contoh nyata lagi nih. Jadi teman-teman di komunitas The Podcasters Indonesia gitu, itu bahkan merilis podcastnya di Instagram, 1 minute series awalnya gitu. Jadi ya saya bahkan di newsletter, kita kan kebetulan ngirim newsletter periodik gitu ya. Ini tuh terakhir ngomongin tempat bersiniar di luar platform audio gitu. Ya sah-sah aja mau bikin podcast di mana gitu. Ibaratnya platformnya nggak ditujukan untuk audio, tapi kita bikin konten audio di situ, kenapa enggak gitu. Ya artinya masing-masing juga akan ada peluang untuk mendapatkan audiensnya sendiri, Mas ya? Oke, menarik. Oke, kita masih menunggu ada pertanyaan lain dari peserta. Kita lihat lagi di atas. Sebetulnya beberapa sudah mengulang sih ya. Siap. Sebentar. Barangkali teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung ke Mas Cipta bisa langsung open mic, bisa berbicara langsung kalau mau. Boleh. Tapi ini tidak menyangka loh, antusiasmenya luar biasa ya. Saya cukup senang ketika ngeliat, wah sampai 50 lebih. 50 lebih. Oh ya, ini saya ditegur panitia nih soal pertanyaan soal cuan nih, gimana nih? Yang mana? Ada. Oke. Di atas lagi. Podcast cuannya dari mana ya? Ini ya kita kembali lagi ya. Oke, pertanyaan hari ini ya. Gimana caranya biar dapat cuan dari podcast? Untuk merap up pertanyaan untuk sesi hari ini. Oke, yang pertama ada sponsor, itu jelas ya. Kalau dari platformnya bisa ada cuan atau enggak? Jawabannya belum. Kemarin sempat ada upaya ya, beberapa kreator itu mengakali gitu. Saya akalin deh payment di anchor-nya gitu, supaya dolarnya bisa ditarik, tapi itu nggak bertahan lama. Yang ada malah dolarnya keriset lagi. Jadi tadinya udah ada berapa gitu ya, tapi masih abu-abu gitu, belum bisa ditarik dong, apalagi bentuknya dolar gitu kan. Ya. Akhirnya itu jadi bukan solusi lah. Jalur ilegal itu bukan solusi gitu kan. Nah terus kalau gitu apa dong? Ya sponsorship jelas gitu. Sama 2 eksklusif platform baru itu. Sisanya ya ini support dari karya karsa, traktir, dan layanan-layanan jenis yang lain gitu. Oke, untuk wrap up lagi penjelasan untuk menjelaskan soal cuan dari podcast itu saat ini memang untuk dari platform kita masih belum ya Mas Cipta ya. Jadi belum ada. Yang kita bisa Indonesia belum. explore sebetulnya adalah kita semacam kerjasama dengan brand dalam konten kita. Katakanlah kita mulai podcast ini disponsori oleh brand ABCD. Tapi baik lagi itu semua kembali ketika kita sudah jalan personal brandingnya ya, kita sudah konsisten dan semacamnya. Terus kita juga bisa memanfaatkan jalur semacam karya karsa, saweran, traktir itu ya. Jadi ya sebenarnya caranya banyak, memang mungkin kalau ekspektasinya langsung gelondongan gede mungkin enggak ya, tapi artinya kita harus mulai dari kecil-kecil dulu ya. Ya, betul. Tapi harapannya kalau sudah terbangun semacam portofolionya, harusnya peluang itu akan terbuka suatu hari. Benar. Ya, semoga ini menjawab sih pertanyaan yang ditunggu-tunggu dari tadi sebetulnya. Dan itu ya memang nggak seinstan platform ya, YouTube pun nggak seinstan itu ya, ada proses kita dapetin surat cinta dulu kan. Ya. Surat cinta dari Simbah gitu.
Nah, Ya artinya baik lagi kita perlu konsisten dan proses yang kita benar, sabar benar. pada proses lah ya. Ya. Oke, Hmm. baik ya. Ya apalagi kita balik lagi ke mengulang lagi bahwa semua bisa memulai podcastnya dari masing-masing nih. Jadi kalau Ya. tadi Mas Dita bilang Hmm. kalau yang peralatan yang mungkin masuk standar proper itu mungkin harganya 1 jutaan ke atas, tapi sebenarnya kita sudah bisa mulai sekarang dengan Handphone. handphone yang kita miliki. Benar-benar. Ya, apalagi teman-teman level jurnalis, Nah, saya yakin itu sih pasti dia. ya level handphonenya Mm-mm. harusnya sudah lebih dari cukup. Dan kalau masih kurang sebetulnya ya Era Jaya sebetulnya salah satu tempat rujukan kalau teman-teman cari handphone, teman-teman bisa datang ke Era Jaya juga di channelnya ada banyak nih. Mantap. Masuk Pak. Nah itu contohnya salah satunya dari Nah, ini sebenarnya adlib ya. Jadi semacam memasukkan pesan sponsor ketika betul betul. dalam podcast itu ya. Itu Benar-benar. Itu barusan contoh barusan. mm-mm. Bisa juga gini ya. Tadi kenapa saya kasih contoh bisnis rumahan tadi gitu. Eh, ini ada cerita dari podcaster di bukan Jawa Timur ya, bukan Surabaya, bukan Malang, lupa nama daerahnya apa gitu. Dia itu malah hidup tanda kutip ya, dapat uang jajan lah dari berpodcast dengan fokus peristiwa dan keseruan yang ada di daerah itu gitu. Nah, jadi sudah mulai menggeser peran koran daerah sedikit-sedikit ya. Iklan dari radio daerah dan koran daerah udah mulai masuk ke kreator audio nih. Udah mulai ada sinyal-sinyal positif gitu kan. Dari pebisnis yang ada di daerah itu gitu. Jadi ya kenapa nggak dikulik lagi gitu. Oh, ini menarik nih. Artinya lokal konten sebenarnya Lokal konten ada punya peluang power. ya? Iya. Oh, Bahkan oke. gini, Spotify aja yang global platform gitu. Dia nunggu loh ada konten-konten dari gak usah jauh-jauh deh, Bandung yang bahasa Sunda misalnya gitu. Makanya begitu mendoan datang dengan konsep Jawa Timurannya langsung diambil gitu. Hmm. Ya, ya. Ya baik lagi Gitu. karakter dan khas ya artinya ya. Jadi Benar-benar kekhasan. oke, oke, oke. Benar. Ini ada pertanyaan dari Mas Edi Kurniawan. Mas, Hmm? kabarnya Noise sudah berhasil mendapatkan pendanaan. Apakah itu tanda yang menjanjikan? Katakanlah Hmm. dari sinyal ini, apakah kita melihat bahwa platform ini bakal gede nih atau kita bakal mending kita alihkan ke sana nih resource-nya. Oke. Sorry Mas, boleh oh ini oke. Noise sudah berhasil mendapatkan pendanaan. Benar. Apakah itu tanda menjanjikan? Ya, iya dan tidak ya. Iya di saat ketika ini kan tetap ya Noise perusahaan teknologi lagi mendapatkan pendanaan. Ya seperti startup dulu Gojek, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Mendapatkan pendanaan gitu. Itu kan hal yang biasa aja sebenarnya gitu kan. Cuman ketika sebuah startup yang bergerak di ranah konten audio mendapatkan pendanaan, ya mungkin memang ini adalah mulai riak berikutnya gitu atau gelombang sedang berikutnya lah. Karena tahun ini cukup banyak loh investor yang memasukkan platform dari luar ke Indonesia yang berformat audio. Storytel, Pogo FM, itu dari investor tirai bambu juga. Storytel tuh India, apa kayaknya India deh, gitu. Terus dari negara tirai bambu banyak lah, dari Tiongkok itu banyak banget, gitu. Yang mengincar pasar Indonesia ya make sense lah. Kalau ngomongin itu ini sih lumayan menjanjikan. Ya, soalnya kalau kita melihat ke tren yang ada di perusahaan Nah, teknologi kan biasanya begitu mereka dapat pendanaan dan mereka ingin mendorong jumlah user, biasanya mereka benar. menawarkan program semacam Ya, insentif buat pembuat konten baru nih. makanya Noise begitu getolnya menarik selebritas, Oh, oke. ya kan? Gila-gilaan gitu. Ya. Dan meluncurkan program yang kadang nggak diduga-duga. Kayak waktu Ramadan kemarin, mereka bikin kasturi, Komeng, Adul, Ustadz Subki 30 hari. Edan. Itu orang non muslim aja tertarik buat dengerin gitu. Dan mereka invest gila-gilaan di situ sih. Oh, oke, nice. Ya, artinya dengan
berita-berita pendanaan ini sebenarnya kita juga bisa kayak expect bahwa siapa tahu mereka lebih Benar. gencar dalam reach out kreator baru ya. Ya. Untuk Mas Edi semoga ini bisa jadi kayak semacam ya itulah kita bisa jadi sinyal atau rambu-rambu buat teman-teman mau ngembangin yang mana nih. Asik. Oke, ini pertanyaan dari Cak Dan mungkin kita sisakan untuk penutup Mas ya. Tadi kita lewat ke Mas Yosi dulu nih. Oke. Tadi kan kita sebut soal perekaman, pengambilan gambar. Nah, Mas Yosi pengen nanya soal editingnya. Apa yang harus dilakukan agar suara terdengar jernih, minim noise, dan bulat? Oke. Mungkin bisa dikasih bocoran software apa yang bisa dipakai. Barangkali kalau misalnya ada yang gratisan atau berbayar bisa di-share juga sih. Oke, ini silakan dicatat ya teman-teman. Tadi di materi emang nggak ada. Cuman ini kalau di berbagai workshop, kebetulan besok ada workshop gratis nih di apa di Pondok Indah Mall. Kalau bisa kalau mau belajar edit software sekali gitu. Nah, download itu di Mac bisa, di Windows juga bisa gitu. Jadi nggak ada batasan ya, itu platformnya kalian mau pakai apa bisa. Mobile tapi nggak ada. Mobile nggak bisa. Nah, sorry. Kalau untuk di versi berbayar, apa dong? Minum dulu. Oke, kalau versi berbayar ada banyak pilihan. Adobe Audition, itu subscription. Yang beli putus ada namanya Studio One. Studio One itu beli sekali, selesai. Ada lagi GarageBand buat pengguna Apple, itu juga gratis. Itu bisa dioptimalin juga. Itu aja sih 3 yang cukup populer ya. Sisanya kurang populer. Kenapa nyari yang populer-populer aja? Supaya kalau nanti berkolaborasi, ngeditnya, itu nggak kesulitan. Gitu loh. Kolaborasinya itu maksudnya gimana, Mas? Ya misalnya mau bikin tim untuk bantu post production gitu, jangan pakai software yang ini cuman dipakai kalangan tertentu. Misalnya pakai apa? Pakai nggak semua orang pakai apa ya? Misalnya Cubase gitu, Cubase. Itu kan software edit audio, tapi tidak semua audio engineer pakai Cubase gitu. Ada sebagian. Mayoritas pasti memilih ke Adobe Audition yang interface-nya lebih ramah gitu ya. Dan harganya juga lebih bersahabat lah kalau memang harus berbayar gitu. Tapi Audacity yang gratis aja. Kalau diulik lagi itu bisa banyak kok. Percayalah. Gitu. Oke. Ya semoga data-datanya bisa dicatat ya, Audacity, Adobe Audition, dan Studio One. Jadi kalau mau tahu lebih lengkap soal caranya, mungkin bisa ikut sesi besok ya Mas ya. Boleh. Mungkin bisa kontak Mas Dipta langsung untuk pendaftaran di mana dan semacamnya. Oke, ini saya dapat towel dari panitia karena waktu kita sudah menjelang habis. Dan masih ada 50 orang yang bertahan di sini, luar biasa. Keren. Kita akan tutup dengan pertanyaan dari Mas Dadang Aradian sih. Waduh. Satu pertanyaan, satu permintaan tuh ya. Itu satu pertanyaan adalah gimana caranya untuk bikin suara menarik. Mungkin tadi sudah dibahas ya. Yang kedua dia permintaan nih. Mas Dita coba ngomong asik. Itu khasnya Cak Dadang gitu. Oke. Ini soal suara empuk ya. Tadi sebetulnya normal, besok tuh ada kelas bersuara, cuman dari venue meminta untuk pending dan kebetulan kondisi saya sendiri juga lagi nggak begitu fit. Jadi dialihkan ke PIM aja kalau mau ikut ada sesi bersuara pendek di situ. Tapi kalau mau murni belajar bersuara ya bulan Agustus saya ada kelas bersuara.
di Citos, di Mula. Itu berbayar memang, tapi ya mudah-mudahan kita bisa belajar bareng ya. Gitu. Dan takdir tadi seperti saya bilang gitu ya. Kebetulan dari waktu belum sekolah udah dikasih recorder sama yang Kakung, Simbah gitu. Dia bawa-bawa recorder itu dan ngajak masuk ke mobil, yang mana peredamannya kan lumayan ya mobil ya. Kalau teman-teman mau merekam suara dan di sekitaran rumah lagi berisik gitu, dan punya mobil, silakan coba merekam di mobil. Itu lumayan banget. Itu udah, dan suara menarik tidak harus suara yang bulat dan empuk atau jadi pengantar tidur dan lain-lain sebenarnya. Gitu. Karakter yang jadi penting sebenarnya. Balik-balik lagi tadi ya, kita Gina, Rico Ceper, dan banyak orang lain, Desta gitu. Desta aja sebenarnya suaranya nggak yang sebegitu bagus kan. Malah bisa dibilang dia lebih punya persona daripada suara yang bagus. Gitu. Nah, udah gitu. Oke. Semoga menjawab Cak Dan. Ya kita nantikanlah Cak Dan bikin podcast sendiri nantinya. Oh iya, terlepas dari podcast otomotifnya ya. Oke. Oke, mantap. Baik teman-teman semua, Mantap. kelihatannya kita sudah sampai di akhir acara. Saya Terima Dwi Putra kasih. dan bersama Mas Pradita Nugranto mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. perhatian yang sudah disampaikan selama acara. Saya berterima kasih kepada Forward yang sudah bersedia menggelar acara ini. Saya juga ingin berterima kasih juga khusus kepada Era Jaya yang sudah menjadi sponsor untuk sesi kali ini. Saya kembalikan lagi mic kepada panitia. Oke, saya Dwi Putra Erlangga undur diri. Terima kasih.